Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, aku, Nadia, terjebak di halte bus yang sepi, air mata bercampur dengan tetesan air hujan yang jatuh dari atap bocor. Tiba-tiba, Rina, kakak perempuan sahabatku, muncul dari kegelapan, payungnya melindungi tubuhku yang basah kuyup, dan tanpa kata, bibirnya menyentuh bibirku dalam ciuman yang penuh gairah, membuat dunia seolah berhenti berputar. Saat itu aku tahu, hidupku yang selama ini aman dan teratur, telah hancur selamanya. Aku mundur selangkah, mata melebar karena kaget. Rina, apa yang kamu lakukan? Bisikku, suara tertutup oleh gemuruh hujan. Rina, dengan rambut hitam panjang yang basah menempel di wajahnya yang cantik, hanya tersenyum tipis, matanya penuh rahasia yang selama ini kusembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Kami berdiri di sana, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, sementara mobil-mobil melaju kencang di jalan raya, tidak peduli dengan badai yang sedang mengamuk di hatiku. Rina adalah kakak dari sahabatku, Tia. Mereka tinggal di kawasan Kemang, keluarga yang mapan dengan ayah yang seorang pengusaha sukses dan ibu yang aktif di kegiatan sosial. Aku sendiri berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil, berusaha mandiri setelah lulus kuliah. Tia dan aku berteman sejak SMA, tapi Rina selalu seperti sosok yang jauh, wanita berusia 28 tahun yang sukses sebagai manajer di perusahaan multinasional, selalu tampil anggun dengan gaun-gaun modis dan senyum yang memikat. Aku tidak pernah membayangkan dia melihatku lebih dari sekadar teman adiknya. Malam itu aku seharusnya pulang setelah rapat dengan klien, tapi hujan membuat semuanya terlambat. Tia meneleponku tadi sore, mengeluh tentang pertengkaran dengan pacarnya, dan aku berjanji akan mampir ke rumahnya. Tapi Rina yang datang menjemputku, katanya Tia sedang sakit dan memintanya menggantikan. Ayo, Nadia, masuk ke mobil. Kita bicara di jalan, katanya setelah ciuman itu, suaranya tenang seolah tidak ada yang salah. Di dalam mobilnya yang wangi parfum mahal, aku duduk diam, tangan gemetar memegang tas. Kenapa kamu lakukan itu? Tanyaku akhirnya, suara kecil. Rina menatap jalan depan, wiper menyapu air hujan dengan ritme yang menegangkan. Karena aku tahu apa yang kamu rasakan, Nadia. Aku lihat cara kamu memandangku setiap kali datang ke rumah. Dan aku juga merasakan hal yang sama. Kata-katanya seperti pisau, menusuk langsung ke hati yang selama ini kukuatkan dengan tembok penyangkalan. Aku ingat pertama kali merasakan getaran itu. Saat ulang tahun Tia tahun lalu, Rina muncul dengan gaun merah yang memeluk tubuhnya sempurna, tertawa lepas di tengah pesta. Aku tidak bisa berhenti memandangnya, merasa aneh karena biasanya aku tidak begitu dengan wanita. Aku punya pacar dulu, tapi hubungan itu berakhir karena aku merasa kosong. Ini gila, Rina. Kamu kakak Tia. Dan kita sama-sama perempuan, kataku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dia tertawa pelan, suara yang biasanya menenangkan kini terdengar menantang. Di Indonesia ini, Nadia, cinta seperti ini bukan hal baru, tapi tetap saja disembunyikan. Ayahku akan marah besar jika tahu. Tapi apa kita harus hidup dalam ketakutan selamanya? Mobil berhenti di lampu merah, dan dia menoleh padaku, tangannya menyentuh lututku lembut. Aku menarik diri, tapi hati sudah bergejolak. Apa yang akan kulakukan sekarang? Pulang ke apartemen kecilku dan pura-pura tidak ada yang terjadi. Atau ikut dia ke rumah Tia, menghadapi apa yang mungkin menjadi awal dari segalanya. Sampai di rumah Tia, hujan sudah reda sedikit. Tia menyambut kami di pintu, wajahnya pucat tapi tersenyum. Makasih ya, Kak Rina. Nadia, aku nggak bisa jemput sendiri. Kami masuk, dan aku berusaha bertingkah normal, ngobrol tentang pekerjaan sambil minum teh hangat.
Tapi setiap kali mata bertemu dengan Rina, ada listrik yang mengalir. Malam itu saat aku tidur di kamar tamu, pikiranku berputar-putar. Apa ini benar? Apa aku lesbian? Kata itu terdengar asing, dilarang, seperti dosa besar di mata masyarakat yang kukenal. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala pusing. Rina sudah pergi kerja, tapi meninggalkan catatan di meja, kita bicara nanti. Jangan takut. Tia mengantariku pulang, sepanjang jalan dia cerita tentang pacarnya yang selingkuh. Kamu beruntung Single, Nad. Cowok-cowok itu bikin sakit hati. Aku tersenyum pahit, tapi dalam hati berpikir, apa yang kumiliki sekarang lebih rumit dari itu. Di kantor, aku sulit konsentrasi. Rekan kerjaku, Andi, bertanya kenapa aku murung. Lagi patah hati ya, candanya. Aku gelengkan kepala, tapi ya, mungkin itu yang sedang terjadi, patah hati karena sesuatu yang belum dimulai. Sore itu, Rina menelepon. Ketemu di kai dekat kantormu. Aku setuju, meski hati berdegup kencang. Di kai, di bawah cahaya lampu kuning, Rina menceritakan semuanya. Dia sudah lama menyadari orientasinya, tapi menyembunyikannya dari keluarga. Pernah pacaran diam-diam dengan wanita lain, tapi berakhir karena tekanan sosial. Aku capek hidup bohong, Nadia. Dan saat melihatmu, aku merasa. Ini kesempatan. Aku mendengar, tapi pikiran melayang ke ibuku di kampung, yang selalu berharap aku menikah dengan pria baik. Bagaimana dengan Tia? Kalau dia tahu, tanyaku. Rina menggeleng. Dia nggak akan paham. Keluarga kita konservatif. Tapi kita bisa rahasia dulu. Kata rahasia itu membuatku gelisah. Apakah cinta harus disembunyikan seperti pencuri? Tapi saat tangannya menyentuh tanganku di bawah meja, aku tidak menarik diri. Itu awal dari pertemuan-pertemuan diam-diam kami, di kai-kai tersembunyi, di taman malam hari, di mana kami berbagi cerita dan sentuhan yang membuat hati bergetar. Tapi rahasia tidak pernah bertahan lama. Suatu malam saat kami berdua di apartemenku, Tia menelepon tiba-tiba. Nad, aku lagi di depan pintu. Buka dong. Panik, aku suruh Rina sembunyi di kamar. Tia masuk, mata merah karena bertengkar lagi dengan pacar. Aku butuh teman curhat, katanya. Kami ngobrol lama, tapi tiba-tiba Rina bersin dari kamar. Tia curiga, membuka pintu, dan melihat kakaknya di sana. Kak Rina. Kalian. Apa-apaan ini? Wajah Tia memucat, mata melebar karena syok. Kalian. Lagi apa? Kenapa Kak Rina di sini malam-malam? Rina keluar, berusaha tenang. Tia, duduk dulu. Kita jelasin. Tapi Tia mundur, tangan menutup mulut. Jangan bilang kalian. Oh Tuhan, ini gila. Dia berlari keluar, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyesakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Apa yang akan terjadi sekarang? Tia adalah sahabatku, dan sekarang aku telah menghancurkan persahabatan itu. Rina memelukku, tapi aku menolak. Ini salah kita, Rina. Kita terlalu gegabah. Dia mengangguk, mata berkaca. Tapi aku nggak nyesel mencintaimu. Kata-kata itu manis, tapi pahit karena tahu harga yang harus dibayar. Keesokan paginya, Tia menelepon ayahnya. Keluarga mereka heboh. Ayah Rina marah besar, memanggil kami bertiga ke rumah. Di ruang tamu yang mewah, dia berteriak, ini dosa. Kalian bikin malu keluarga. Ibu mereka menangis, Rina, kamu anak sulung, kenapa begini? Tia diam saja, matanya penuh kecewaan. Aku berdiri di sana, merasa seperti penjahat. Aku pulang dengan hati hancur. Ibu menelepon, entah bagaimana kabar itu sampai ke telinganya.
Nadia, apa benar? Kamu dengan perempuan? Suaranya gemetar. Aku menangis, Ma, Bu. Dia diam lama lalu bilang, pulanglah. Kita bicara. Tapi aku tahu pulang berarti menghadapi penolakan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Di kantor, rumor menyebar entah dari mana. Rekan-rekan memandang aneh, bisik-bisik di belakang. Andi mendekat, Nad, kalau butuh curhat, aku ada. Tapi aku tolak, merasa sendirian. Rina menelepon setiap hari, tapi keluarganya melarang dia bertemu. Aku akan lawan mereka, katanya. Tapi aku ragu, apakah ini layak. Suatu sore, Tia datang ke apartemenku. Nad, aku marah banget. Kamu sahabatku, tapi kamu bohongi aku dengan kakakku sendiri. Aku minta menjelaskan bahwa ini bukan rencana. Aku cinta Rina, Tia. Ini nyata. Dia menatapku lama lalu bilang aku nggak paham. Di sini, di Indonesia, ini susah diterima. Tapi, aku nggak mau kehilangan kalian berdua. Itu awal dari rekonsiliasi, tapi masih rapuh. Tapi masalah belum selesai. Ayah Rina mengancam akan memecatnya dari perusahaan keluarga jika tidak berubah. Rina dihadapkan pilihan, keluarga atau aku. Dia memilih aku, tapi dengan harga mahal, kehilangan warisan, kehilangan dukungan. Aku merasa bersalah, jangan, Rina. Kita bisa pisah. Tapi dia tegas, tidak. Ini saatnya aku hidup benar. Konflik semakin dalam. Ibu aku datang ke Jakarta, memaksa aku ikut pengajian untuk sembuh. Ini pengaruh kota besar, Nad. Kembali ke jalan yang benar. Aku menolak, tapi itu membuatnya sakit hati. Kamu anak satu-satunya, jangan bikin ibu malu. Kata-kata itu menusuk, membuatku mempertanyakan segalanya. Di tengah itu, Rina dan aku bertemu diam-diam lagi. Kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke Bali atau luar negeri di mana lebih bebas. Tapi realitas menghantam, uang, pekerjaan, masyarakat. Apa kita kuat, tanyaku. Dia peluk aku bersama, ya. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak terduga. Tia, yang kukira sudah memakan, ternyata cerita ke teman-teman kami. Rumor menyebar di grup chat alumnisma. Aku dapat pesan-pesan kebencian, lesbi, mending mati aja. Hati hancur, aku konfrontasi Tia. Kenapa, Tia? Dia menangis, aku takut, Nad. Takut keluargaku hancur karena ini. Itu pukulan berat. Persahabatan rusak, kepercayaan hilang. Rina marah pada adiknya, keluarga semakin retak. Aku memutuskan mundur, mungkin kita berhenti dulu, Rina. Tapi dia tolak, tidak, ini ujian. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aku kehilangan klien di kantor karena rumor. Bos memanggilku, Nadia, ini mempengaruhi citra perusahaan. Pikirkan baik-baik. Aku bertahan, tapi tekanan makin berat. Rina pindah ke apartemen kecil, keluarganya memutus hubungan. Aku bebas sekarang, katanya, tapi matanya penuh kesedihan. Kami mulai hidup bersama, tapi bukan dongeng. Setiap hari ada pertengkaran kecil karena stres. Kenapa kamu gak lawan keluargamu lebih keras, tanyaku suatu malam. Rina balas, kamu pikir gampang. Mereka darah dagingku. Kami diam-diaman, tapi akhirnya berdamai dengan pelukan. Masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga apartemen bisik-bisik, mereka tinggal berdua, pasti ada apa-apa. Suatu hari, ada graffiti di pintu, lesbi keluar. Kami takut, tapi melapor ke polisi malah ditertawakan. Ini urusan pribadi, kata mereka. Di Indonesia, undang-undang tidak melindungi kami sepenuhnya, malah sering jadi alat penindasan.
Aku mulai bergabung dengan komunitas Looked Online Anonymously. Di sana aku baca cerita-cerita mirip, penolakan keluarga, diskriminasi kerja, bahkan kekerasan. Itu membuatku sadar, perjuangan ini lebih besar dari kami berdua. Rina ikut, kami diskusi malam-malam tentang hak-hak kami. Mungkin suatu hari kita bisa terbuka, katanya penuh harap. Tapi kenyataan pahit datang lagi. Ibu Rina sakit, stroke karena stres. Ayah menyalahkan Rina, ini karena kamu. Rina pergi ke rumah sakit, tapi dilarang masuk. Tia yang meneleponku, Kak Rina butuh kamu, Nad. Aku datang sembunyi di koridor, melihat Rina menangis sendirian. Aku salah, Nad. Aku bikin ibu begini. Itu momen kritis. Rina dihadapkan pilihan, kembali ke keluarga dengan berubah atau tetap bersama aku. Dia pilih keluarga cuma sementara, Nad. Sampai ibu sembuh. Aku mengerti, tapi hati sakit. Kamu pilih mereka daripada kita, tanyaku. Dia menangis, bukan gitu. Aku cinta kamu, tapi ibu. Aku sendirian lagi. Hari-hari gelap, aku minum obat tidur untuk lupa. Di kantor, aku dipecat dengan alasan efisiensi. Ma, Nadia, tapi situasi ini. Aku tahu alasannya. Tanpa pekerjaan, aku kesulitan bayar sewa. Ibu menelepon, pulanglah, nak. Ibu makan kamu. Tapi aku tolak, Bu, aku nggak bisa bohong lagi. Rina kembali setelah seminggu, ibu stabil, tapi ayah suruh aku nikah dengan anak temannya. Kata-kata itu seperti bom. Nikah, ulangku. Dia angguk untuk nutup mulut orang. Tapi itu palsu, Nad. Kita tetap bersama diam-diam. Aku marah, itu pengkhianatan. Kamu pikir aku apa? Pertengkaran hebat terjadi. Aku usir dia, pergi. Nikah sana dengan pria itu. Rina pergi, menangis. Aku runtuh, merasa dikhianati. Tia menelepon, Nad, kakakku nggak mau nikah itu. Dia dipaksa. Tapi aku tutup telepon, terlalu sakit. Minggu-minggu berikutnya, aku coba bangkit. Cari kerja baru, tapi sulit karena rumor. Akhirnya dapat relance, tapi bayarannya kecil. Di malam-malam sepi, aku ingat Rina, tapi bangga karena bertahan. Suatu hari, aku ikut gathering komunitas LGB di Jakarta, bertemu wanita-wanita kuat yang cerita pengalaman mereka. Itu memberi harapan. Tapi drama belum berakhir. Ayah Rina mengirim orang untuk berbicara denganku, mengancam jika aku dekati Rina lagi. Kalian bikin keluarga kami hancur. Aku takut, tapi tegas, ini hak kami. Mereka pergi, tapi aku tahu bahaya mengintai. Rina menelepon diam-diam, Nad, aku batal nikah. Aku bilang ke ayah, aku nggak bisa. Hati lega, tapi ragu. Kamu yakin? Tanyanya ya. Kami ketemu di taman, pelukan panjang. Makan aku, bisiknya. Aku makan, tapi luka masih ada. Kami mulai lagi, lebih hati-hati. Pindah ke apartemen baru, jauh dari kenalan. Tapi tekanan sosial tetap. Di berita ada kasus dihukum, membuat kami waspada. Apa kita harus pergi dari Indonesia? Tanyaku. Rina geleng, kita lawan di sini. Konflik keluarga memuncak. Tia memihak kami, bertengkar dengan ayah. Ayah, Kak Rina bahagia dengan Nadia. Kenapa nggak terima? Ayah marah, usir Tia juga. Sekarang kami bertiga melawan dunia. Dengan Tia bergabung, kami seperti keluarga kecil yang rusak tapi kuat. Tia pindah ke apartemen kami, bantu bayar sewa dari gajinya sebagai guru. Aku nggak mau keluarga pecah, katanya. Tapi ayah mereka tetap keras, potong dukungan finansial. Rina cari kerja baru, tapi sulit karena nama keluarga.
Aku mulai aktif di komunitas, ikut kampanye online untuk hak. Itu berbahaya tapi memberi tujuan. Rina ragu, Nad, jangan terlalu terbuka. Bisa bahaya. Tapi aku tegas, kita nggak bisa sembunyi selamanya. Suatu hari, ada demo kecil untuk hak di Monas. Aku ikut, bawa poster cinta bukan dosa. Rina dan Tia khawatir, tapi dukung dari jauh. Di sana aku bertemu aktis-aktis, cerita pengalaman. Tapi demo dibubarkan polisi, ada yang ditangkap. Aku lolos, tapi trauma. Pulang, Rina marah, kamu bisa mati, Nad. Aku balas, kalau nggak lawan, kita mati pelan-pelan. Pertengkaran lagi, tapi akhirnya kami paham satu sama lain. Ibu aku datang lagi, kali ini dengan pendeta dari kampung. Nadia, mari kita doakan kamu. Aku tolak, Bu, ini bukan penyakit. Ibu menangis, kamu anak ibu, jangan begini. Itu sakit, tapi aku tegas. Ibu pulang kecewa, tapi bilang, ibu tetap sayang kamu. Rina dapat kerja di perusahaan kecil, tapi gaji pas-pasan. Kami hemat, tapi bahagia. Malam-malam kami bicara mimpi, punya rumah kecil, adopsi anak mungkin. Tapi realitas, di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal. Pengkhianatan lain datang dari Tia. Dia ketemu mantan pacar, cerita semuanya, dan mantan itu sebar foto kami di media sosial. Lesbi keluarga kaya hancur karena ini. Rumor meledak, ayah Rina marah lagi, ancam laporkan kami. Kami konfrontasi Tia, kenapa lagi, Tia? Dia menangis, aku nggak sengaja, dia bohongi aku. Tapi kepercayaan rusak lagi. Rina usir Tia, pergi. Kamu bikin masalah terus. Tia pergi, tapi kembali minta maaf. Kami makan, tapi waspada. Tekanan memuncak. Aku dapat ancaman online, kami tahu alamatmu. Kami pindah lagi ke Bogor, harap lebih aman. Di sana kami mulai hidup tenang, tapi isolasi. Rina depresi, minum obat. Nad, apa ini layak, tanyanya. Aku peluk, ya, karena aku cinta kamu. Tapi dalam hati, aku juga ragu. Suatu malam, ayah Rina datang ke Bogor. Rina, pulang. Ibu kangen. Rina menangis, ayah, terima Nadia dong. Ayah geleng, tidak bisa. Ini salah. Dia pergi, tapi itu buka pintu dialog. Tia bantu mediasi. Pertemuan keluarga di KAI netral. Ayah bicara, aku takut kalian menderita di masyarakat ini. Rina balas, kami sudah menderita karena ditolak keluarga. Ibu menangis, kami sayang kalian. Itu langkah kecil, tapi harapan muncul. Kami kembali ke Jakarta, lebih berani. Aku dapat kerja di agensi yang inklusi. Rina bangun bisnis kecil. Tapi masyarakat tetap keras. Di masjid, khotbah tentang penyimpangan. Teman-teman menjauh. Tapi kami punya satu sama lain. Tahun berlalu, tapi perjuangan terus. Kami ikut kelompok dukungan LGT, bantu orang lain. Rina jadi pembicara anonim, cerita pengalaman. Aku desain poster untuk kampanye. Keluarga mulai lunak. Ibu Rina datang berkunjung, bawa makanan. Aku nggak paham, tapi aku mau coba. Ayah masih dingin, tapi tidak ancam lagi. Tia menikah dengan pria baik, undang kami. Di pesta, ayah dekati kami, jaga diri kalian. Itu kemajuan. Tapi ada pengorbanan. Aku kehilangan kontak dengan saudara di kampung, mereka malu. Ibu aku sakit, aku pulang, tapi disir paman. Jangan bawa pengaruh buruk. Sakit hati, tapi aku terima. Rina dan aku semakin kuat. Kami adopsi kucing, simbol keluarga kecil. Bicara tentang surat nikah di luar negeri. Tapi krisis datang lagi.
Rina dapat tawaran kerja bagus di Singapura, tapi harus pindah sendirian dulu. Nad, ini kesempatan. Nanti kamu ikut. Aku ragu, pisah lagi. Tapi setuju untuk masa depan. Pisah itu sulit. Ideal setiap hari, tapi kesepian. Aku tergoda teman baru di komunitas, tapi setia. Rina kembali setelah 6 bulan, ayo pindah ke sana. Tapi aku takut tinggalkan Indonesia, keluarga. Bagaimana dengan perjuangan di sini, tanyaku. Keputusan sulit. Kami pilih tetap, lawan dari dalam. Rina tolak tawaran, kami bangun hidup di sini. Akhirnya, keluarga rekonsiliasi penuh. Ayah Rina sakit, di rumah sakit, bilang, makan ayah. Kalian bahagia, itu cukup. Itu momen emosional. Kami hidup terbuka lebih, tapi hati-hati. Teman baru datang, masyarakat pelan-pelan berubah. Setelah semua badai, kami berdiri tegar. Rina dan aku punya rumah kecil di pinggiran Jakarta, dengan taman kecil. Tia sering datang dengan anaknya, keluarga besar lagi. Tapi luka masa lalu tetap. Kami ingat pengkhianatan, penolakan, tapi itu buat kami kuat. Di komunitas, kami bantu pasangan muda yang struggle. Hidup bukan sempurna. Masih ada tatapan aneh, komentar kasar. Tapi kami pilih bahagia. Di akhir perjalanan ini, aku bertanya pada diriku, apakah semua pengorbanan ini benar-benar layak untuk cinta yang dilarang masyarakat? Apakah mencintai seseorang dengan tulus, meskipun bertentangan dengan norma sosial, adalah pilihan yang benar atau kesalahan yang harus dihindari?